Polresta Bukit Tinggi menerima 2 laporan dari masyarakat terkait dugaan pencemaran nama baik dan pembohongan publik dalam kasus inses yang diungkap Wali Kota Bukit Tinggi Herman Safar. Bagaimana perkembangan kasus ini? Bergabung bersama kami Kapolresta Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mas Reza. Iya, tadi kita sudah mendengarkan statement yang diberikan bahwa dia mengatakan kurang lebih terjadi selama 10 tahun terakhir begitu ya. Apakah sejauh ini pernah ada laporan dari warga terkait dengan dugaan inses ini? Sebelum ini berkembang, memang ada salah satu laporan dari masyarakat terkait inses ini, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitar. Belum ada laporan sama sekali sebelum kasus ini mulai ramai diperbincangkan publik begitu ya? Belum, tidak ada Oke. sama sekali. Baik. Tapi sebelumnya apakah pernah ada komunikasi antara Wali Kota Herman dengan pihak kepolisian terkait dengan dugaan inses ini? Untuk komunikasi Pak Wali Kota, setelah beliau menyampaikan di pertemuan tersebut, beliau menyampaikan kepada kami bahwa ada informasi inses tersebut. Setelah adanya pertemuan tersebut, baru ada komunikasi antara Wali Kota Herman dengan pihak kepolisian. Ya. Karena yang saya dapatkan informasinya, Wali Kota Herman mengatakan bahwa kasus ini justru dikerjakan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi, bukan oleh kepolisian. Apakah benar? Kalau selama kita tidak ada laporan, informasi terkait adanya inses ini, kita tentu tidak bisa mengetahui ya untuk memproses seperti apa gitu. Nah, setelah dikomunikasikan, baru kita bisa telusuri. Oke. Baik, Bu. Ini tapi sejauh ini bagaimana penyelidikan polisi terkait dengan dugaan terjadinya inses ini? Kami sudah lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan ini terkait informasi yang beredar. Kami sudah pemeriksaan dengan pendampingan psikolog saat ini. Dan sudah ada 8 orang yang kami periksa terkait ini. Oke, apakah memang sudah mengarah ke arah sana, sudah terlihat titik terangnya, atau justru memang masih terus perlu digali oleh pihak kepolisian? Kami masih perlu menggali terhadap ini, karena jelas ini terjadi sudah sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu. Mungkin memorinya kita kembali lagi, ditambah lagi dengan setiap kita lakukan pemeriksaan, keterangannya masih berubah. Oke, baik. Bu Yesi, sejauh ini pihak kepolisian tadi Anda katakan sudah menggali ke beberapa orang yang sudah diperiksa. Bagaimana tanggapan dari warga sekitar terkait dengan kasus ini? Apakah mereka memang mengatakan pernah mendengar ataupun pernah mencuriga terkait dengan hubungan yang dilakukan antara ibu dan anak ini? Hasil pemeriksaan dari warga memang tidak membenarkan hal itu terjadi. Kemudian di informasi yang beredar juga kami tetangga, kemudian pihak dekat rumah yang dan itu baru akan kami lakukan dari Senin, Mas. Kemarin baru kita lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, MA ini, kemudian keluarganya, orang tuanya, kakaknya, dan tokoh masyarakat yang terkait kasus pencemaran nama baik kemarin yang terkait dengan kasus ini. Oke, hari Senin baru akan diperiksa nanti. Tapi yang cukup menarik di sini adalah ada juga nih laporan terkait dengan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh terduga pelaku. Perkembangannya seperti apa sejauh ini? Kalau untuk itu karena kan ini berkaitan ya, Kak. Jadi kita sudah lakukan pemeriksaan juga, tiga saksi dari tokoh masyarakat terkait informasi ini, kemudian keluarga, kemudian pendamping dari IPWL. Nah, itu sudah kita periksa. Di total yang sudah kita periksa sampai tadi siang itu 8 orang. Oke, baik. Wali Kota Herman juga menceritakan bahwa sang anak ini dikarantina begitu. Jika memang berita yang dikatakan tidak benar, di mana lokasinya sekarang? Dan mengapa dia disebutkan bahwa sudah dikarantina juga? MA ini sebenarnya dititipkan oleh keluarganya ke IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Karena 4 bulan terakhir ini ada terjadi perubahan perilaku. 4 tahun belakangan ini terjadi perubahan perilaku terhadap MA. Terkadang ketika kemauannya tidak dituruti oleh orang tua, ada upaya kekerasan terhadap orang tuanya.
kemudian sering cara sendiri, melamun, halusinasi. Nah, keluarga ini adalah keluarga besar, ada 8 orang bersaudara dan mereka di lingkungan padat penduduk. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tua dan keluarga kakaknya menitipkan ke IPWR ini. Oke, tadi kalau Anda katakan 4 tahun belakangan terjadi perubahan perilaku terhadap MA, lantas mengapa baru dilaporkan sekarang? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi itu? Mungkin karena orang tuanya merasa masih bisa ya, mungkin karena masih menyendiri selama ini, tapi karena sudah terakhir ini sudah mengarah ke kekerasan dan takutnya nanti juga akan mengganggu lingkungan sekitar, makanya inisiatiflah keluarganya ke IPWR ini. Oke, Bu Yesi, yang cukup menarik di sini adalah Pak Wali Kota juga mengatakan bahwa sang suami atau ayah dari korban ini mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak dan juga istrinya. Apakah itu benar? Kami sudah lakukan pemeriksaan ke orang tuanya dan mereka sementara mengakui itu tidak. Oke, baik. Namun nanti akan digali pada hari Senin ya, bertanya kepada warga sekitar mengenai kasus ini. Kita bergeser sedikit, Bu. Ada juga nih laporan mengenai penyebaran berita palsu oleh Wali Kota Erman. Bagaimana perkembangannya sejauh ini? Tadi kami sampaikan bahwa ini kasus ini berkaitan ya. Ada pencemaran nama baiknya, ada berita bohongnya. Jadi kita satukan di dalam pemeriksaan proses penyelidikannya. Saksi keterangannya semuanya berkaitan. Jadi ini juga masuk ke ranahnya laporan dari masyarakat tersebut, Mas. Jadi ini yang 8 saksi ini yang kita periksa juga terkait dengan hal itu. Oke, apakah ada pengembangan ataupun saksi-saksi lain yang akan diperiksa selain 8 orang itu terkait dengan kasus berita bohong ini? Kita sudah rencanakan nanti akan kita lakukan juga pemeriksaan kepada orang-orang yang hadir pada saat acara di mana Wali Kota menyampaikan informasi tersebut, siapa yang mendengarkan, panitianya, nanti akan kita undang untuk klarifikasi dan kita lakukan pemeriksaan. Oke, Bu Yesi, yang saya tanyakan adalah prioritas dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Apakah memang konfirmasi terhadap dugaan kasus incest ini ataupun menanggapi laporan-laporan tadi? Ada 2 laporan, laporan mengenai pencemaran nama baik dan juga laporan tentang penyebaran berita bohong ini. Yang mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu? Kita untuk Senin besok itu kita rencana akan melakukan pemeriksaan lagi kepada MA karena dari kemarin tadi siang kita lakukan pemeriksaan, keterangannya masih berubah-ubah. Kita sudah minta psikiater, dokter psikiater dari Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, rumah sakit daerah yang ada di Kota Bukit Tinggi, yang kemungkinan nanti Senin bisa ikut mendampingi kami melakukan pemeriksaan terhadap MA. Supaya apa yang menjadi keterangannya itu bisa kita ketahui bagaimana sebenarnya keterangan yang akan diberikan oleh MA. Karena tadi siang juga keterangannya masih berubah-ubah seperti itu. Oke, kalau tadi juga sempat dikatakan bahwa 4 tahun terakhir terjadi perubahan perilaku terhadap MA, apakah juga MA ini rencananya akan diperiksa mengenai kejiwaannya atau seperti apa? Ya, informasi dari asesor pendamping yang ada di IPWR, karena kan ini Kementerian Sosial tempat penitipan dari CMA ini, mereka juga menyarankan untuk perlu dilakukan pendampingan oleh psikiater untuk menilai kejiwaan dari MA ini. Baik. Nah, itu akan kita laksanakan itu Senin depan dan kita sudah memintakan pendampingan dari psikiater. Baik, kami akan menunggu bagaimana hasilnya Senin nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini, Kapolresta Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati. Selamat malam. Selamat malam.